Ya, baik. Kali ini kita akan membahas tentang spektroskopi serapan atom dan spektroskopi emisi atom. Ya, ya pada prinsipnya spektro AS dan AES ini mirip dengan spektrofotometri UV dan spektrofluorometri. Ya, seperti itu. AES nanti miripnya dengan spektrofotometri UV, AES nanti mirip dengan spektrofluorometri. Hanya perbedaannya di sini adalah sampelnya atom, analitnya atom, bukan sampelnya atomnya, analitnya atom. Sementara spektro UV, spektrofluorometri, analitnya adalah senyawa, begitu ya. Perbedaannya di situ. Ini perbedaan satu tingkat atom yang satu tingkat molekul atau senyawa, begitu. Nah, walaupun analitnya adalah atom, tapi sampelnya belum tentu langsung dalam bentuk atom. Mestinya sih masih dalam bentuk senyawa organik gitu ya. Oke, AS dan AS ini diperuntukkan untuk analisis logam ya, atom-atom logam. Ya, kalau senyawa organik, atom-atom logam, ya kalau di bidang farmasi terutama ya, atom-atom logam itu adalah dalam bentuk senyawa organik dan tidak mungkin dalam bentuk atomnya. Tidak mungkin, ya pasti dalam bentuk senyawa. Gitu. Nah, kalau sampelnya senyawa, kemudian analitnya yang dianalisis adalah atom, gitu, maka ada proses, ya, ada proses untuk mengubah senyawa menjadi atom, gitu, ya, atom yang dimaksud ya dalam hal ini atom logam. Nah, maka dalam spektro AS ataupun AES di sini ada satu tambahan tahapan atau prosedur gitu ya, tahapan lah ya dalam analisisnya, yaitu proses atomisasi ya, mengubah molekul atau senyawa menjadi atom-atom netral ya dalam hal ini. Baik, pada prinsipnya juga fenomena yang terjadi juga sama ya, ada absorpsi dan ada emisi sama lah ya. Hanya ya sekali lagi di sini tingkat atom ya, kalau di AS dan AS ya. Nah, AS mengamati fenomena absorpsi seperti spektro UV, gitu ya. AS mengamati fenomena emisi ya seperti spektrofluorometri. Oke, absorpsi dan emisi ini sebetulnya sama saja lah begitu ya, sama saja dengan spektro UV, spektrofluorometri, hanya sekali lagi ini dalam tingkat atom lah begitu ya. Baik, kita lanjutkan ya. Ya, misalkan di sini adalah natrium ya, nomor atom 11 gitu. Konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6 dan 3s1 ya. Elektron kulit terluar ya, elektron kulit luarnya yang tereksitasi nanti begitu ya. Misalkan ini ya 3s begitu ya, tereksitasinya pada lambda 589,3 dan lambda 330,2, berarti ada dua ya dengan selisih energi, yang satu 2,2 elektron volt dan yang satunya lagi 3,6 elektron volt. Ini khas untuk natrium ya, tidak untuk senyawa atau atom-atom yang lain belum tentu ya, belum tentu sama. Pada saat elektron kembali ke tingkat energi dasar ya, maka akan memancarkan energi lagi ya, sama lah begitu ya seperti kemarin, tapi cahayanya monokromatik ya karena kali ini atom, jadi hanya satu ya tingkat energinya, dengan panjang gelombang tertentu sesuai dengan perbedaan energi ya, delta E nya. Karena elektron terluar atom dapat tereksitasi pada beberapa tingkat energi, maka akan dapat diamati beberapa garis ya. Yang garisnya spektrumnya berupa garis ya, tidak berupa pita. Kalau spektrum UV kemarin kan berupa pita karena ada beberapa tingkatan energi kan begitu ya, ada beberapa elektron yang bisa tereksitasi ya dari beberapa atom gitu. Nah, karena ini hanya satu atom, maka spektrumnya berupa spektrum garis ya. Spektrum garis yang diskrit ya, terputus hanya di satu tingkat energi misalkan gitu ya, tidak nyambung dengan tingkat energi yang lain. Baik, spektrum emisi atom terdiri dari serangkaian garis diskrit ya, berarti putus ya, tidak nyambung dengan tingkat energi yang lainnya. Pada panjang gelombang yang sesuai dengan perbedaan energi antara dua orbital atom ya, delta E-nya ya.
intensitas emisinya sebanding dengan jumlah atom yang tereksitasi, ya. I sama dengan K dikali N, ya. K-nya konstanta, ya. Dan N-nya adalah jumlah atomnya. Oke, ini menggunakan distribusi Boltzmann lah ya untuk menghitung jumlah atomnya ya, jumlah atom yang tereksitasinya. Contoh spektrum emisi ini unsur logam tertentu pada waktu dipanaskan. Ya. Dipanaskannya dalam nyala ya, jadi proses atomisasinya menggunakan panas ya, menggunakan panas. Salah. Kalau di AES menggunakan nyala saja, gitu ya. Kalau di AES bisa menggunakan nyala, bisa menggunakan elektrotermal ya, menggunakan panas yang dihasilkan oleh furnace atau tanur, gitu. Tanur grafit ya. Oke, pada saat dipanaskan dalam nyala akan memancarkan sinar dengan warna dan panjang gelombang tertentu ya, yang merupakan karakteristiknya khas. Ya. Karena khas maka bisa digunakan untuk identifikasi ya, karena khas itu. Jadi pada panjang gelombang tertentu nih ya, misalkan entahlah ini logam apa ya, emisinya itu pada panjang gelombang 420 misalkan ya, 420 nanometer gitu. Kemudian warnanya ya, warna emisinya juga khas ya, warnanya misalkan misalkan apa ya, misalkan biru lah misalkan gitu ya. Oke, suatu saat kita punya sampel, kita nggak tahu ini logamnya apa gitu, kemudian di scan ya, kalau di AS bisa di scan. Nah, muncul ya emisi di panjang gelombang 420, warnanya biru. Wah, berarti ini adalah logam X. Nah, gitu ya, bisa untuk identifikasi. Kemudian intensitas sinar yang dipancarkan, ya intensitasnya sebanding dengan konsentrasi. Konsentrasi atau lawan sama, berarti ini bisa kita gunakan untuk penetapan kadar ya, analisis kuantitatif. Ya, kalau AES identifikasi maupun penetapan kadar dua-duanya bisa. Ini adalah contoh panjang gelombang khas ya, unsur atau atom terutama ya, untuk analisis kualitatif ya pada AES. Contoh misalkan kalsium ya, warnanya apa nih, orange ya, pada 422,7 nanometer. Kalium warnanya ungu pada 766,5 nanometer. Natrium warna kuning ya pada 589,0 nanometer dan seterusnya. Gitu.